Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang ilmu ma'ani. Nah, seperti bab yang pertama yang kalam sudah dijelaskan oleh Sam Aipeng, lalu saya akan menjelaskan bab selanjutnya yaitu Al-Qasr. Nah, apa itu Al-Qasr? Secara bahasa, qasr ini yang artinya yaitu taksis. Jadi qasr ini mengkhususkan sesuatu pada sesuatu, begitu. Dengan menggunakan cara-cara tertentu. Nah, di Al-Qasr ini dibagi menjadi dua bagian pokok atau dua komponen, yaitu maksur alaih sama maksur. Apa itu maksur? Maksur itu sesuatu yang dikhususkan, sedangkan kalau maksur alaih itu yang menerima penghususan tersebut, yang menerima penghususan dari maksur gitu. Jadi maksur alaih adalah sesuatu. Jadi maksur alaih itu yang menerima penghususan. Nah, maksurnya ini sesuatu yang dikhususkan. Begitu, paham? Nanti kalau nggak paham ditanya saja ya. Lanjut. Nah, diketahui bahwa qasr adalah mengkhususkan dengan menggunakan 4 sigot. Jadi di qasr ini mengkhususkan sesuatunya itu ada 4 metode alias ya 4 sigot gitu, 4 bentuk. Yang pertama itu menggunakan nafi dan istisna. Nah, contohnya ya, langsung aja. La yafuzu illa sholihun. Yang artinya tidak beruntung kecuali orang-orang yang sulih. Nah, yafuzunya ini ia menjadi maksur. Lalu yang menjadi maksur alaihnya adalah as-sholihun. Jadi sesuatu yang dikhususkan adalah yafuzunya, orang-orang yang beruntung. Dan yang menerima pengkhususan adalah as-sholihun. Nah, yang ini pakai metode pakai sigot nafi sama istisna. Lalu yang kedua menggunakan innama atau artinya yaitu hanyalah. Contoh, innamal hayatu la'ibun. Nah, yang jadi maksurnya itu la'ibun, yang jadi maksur alaihnya adalah al-hayatu begitu. Jadi yang menerima pengkhususan adalah al-hayahnya itu, yang dikhususkan yaitu la'ibunnya. Ini menggunakan innama. Lalu yang ketiga menggunakan takdim ma haqquhut ta'khir, mendahulukan yang seharusnya di akhir. Contoh langsung, iyyaka na'budu, yang artinya hanya engkaulah yang kami sembah. Jadi na'budunya ini menjadi maksur, iyakanya menjadi maksurun alaih. Sebenarnya na'budu iyyaka, namun di sini menggunakan sigot takdim ma haqquhut ta'khir. Jadinya maksur alaihnya ini jadinya di depan. Iyyaka na'budu gitu. Na'budunya itu maksur, iyyakanya itu maksur alaih. Jadinya mendahulukan maf'ulun bihnya dari fa'ilnya begitu. Lalu yang keempat, menggunakan atof dengan bal atau lakin yang berarti tetapi. Contohnya, la aqulul batil illal haqqo. Nah, aqulunya ini jadi maksur, sedangkan al-haqqonya ini maksur alaih. Al-haqqonya ini sesuatu kebenarannya ini yang menjadi penerima penghususan atau yang disebut dengan maksur alaih. Yang dikhususkan itu maksurnya aqulu gitu. Karena kalimat di sini menunjukkan bahwa pembicara ini mengkhususkan ucapannya, dan mengkhususkan ucapannya ini lebih mengkhususkannya lagi
apa yang dia bicarakan yaitu pada kebenarannya saja begitu. Dia mengkhususkan perkataannya akulu itu maksur. Lalu yang menerima pengkhususannya itu bukan al-batil tapi al-haqqo. Al-haqqonya yang menjadi maksur alaih, yang menerima pengkhususan dari maksur. Ini pakai atau bibal ya. Lalu selanjutnya qasr ini dibagi menjadi dua. Tadi kan yang dibagi menjadi dua kan maksudnya komponennya kan maksur sama maksur alaih. Nah ini bukan. Yang ini adalah qasr hakiki dan qasr idhofi. Qasr hakiki. Apa itu qasr hakiki? Qasr hakiki adalah mengkhususkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, tidak digantungkan pada yang lain. Contohnya, la katibun fil madinati illa aliyun. Tidak ada penulis kecuali Ali. Dikatakan demikian jika di kota itu tidak ada penulis yang lain kecuali Ali. Jadi di kota itu memang penulisnya hanya Ali, tidak ada yang lain begitu. Inti ini qasr hakiki itu tidak digantungkan pada yang lain begitu, karena memang hanya Ali lah seorang penulis pada kota tersebut begitu. Lalu yang kedua ini qasr idhofi. Apa itu qasr idhofi? Qasr idhofi adalah kekhususan itu dihubungkan dengan kenyataan tertentu gitu. Contohnya, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Di kalimat ini menegaskan bahwasannya Muhammad ini ialah seorang rasul gitu. Tapi pada kenyataan lainnya, Nabi Muhammad ini selain menjadi rasul, nyatanya Nabi Muhammad juga sebagai pemimpin bagi masyarakatnya, sebagai suami bagi istrinya, sebagai bapak bagi anak-anaknya, begitu. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya rasul saja, tetapi itu tadi yang saya sebutkan, sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai bapak, begitu. Nah, yang dari qasr sudah selesai. Lalu bab selanjutnya yang saya akan sampaikan yaitu kalam dalam ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Ilmu nahwu mempelajari hubungan kata-kata dalam kalimat, termasuk posisi kata dalam struktur kalimat. Hasan Tamam menjelaskan bahwa tugas ahli nahwu hanya sebatas untuk mengotak-atik kalimat dalam suatu jumlah. Jadi ilmu nahwu itu litarki bil jumlah, untuk apa ya, mengatur struktur kalimat gitu, dan juga menyusun jumlah juga, li'irab juga. Kalau balaghah ialah menyampaikan makna secara jelas dengan menggunakan kata-kata yang benar dan fasih, yang memiliki kesan dalam hati dan cukup menarik, serta sesuai setiap kalimatnya kepada kondisi atau situasi sekaligus orang-orang yang diajak bicara. Jadi kalau ilmu balaghah ini kayak ilmu qawaid, bagaimana kita cara menyampaikan apa yang kita rasakan di takbiri ma syaurna gitu, dengan apa ya, qawaidnya dengan bahasa Arab yang baik dan benar, dengan fasih begitu. Jadi ilmu balaghah itu ilmu bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain dengan fasih dan benar, dan juga cukup menarik gitu, menarik dan mengena di hati kepada orang yang kita ajak bicara begitu. Dilihat dari kedudukannya ilmu balaghah pada materi sebelumnya, ilmu balaghah berada pada qawaid yang sama dengan ilmu nahwu dan shorof. Jadi kedudukan mereka sama. Ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, mereka kedudukannya sama dengan qawaid gitu, sama-sama qawaid gitu.
Hanya saja balaghah yang memberi makna terhadap struktur yang dihasilkan oleh nahwu, begitu. Jadi mereka ini saling berkesinambungan, saling bekerja sama. Nahwu yang menstrukturkan kalimatnya gitu, kalimatnya, jumlahnya, dan balaghah yang memberi makna, memaknai dari kalimat, dari kata yang telah distrukturkan oleh nahwu, begitu. Apakah jelas? Nanti kalau nggak jelas atau mau ada yang ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Oke, cukup sekian dari materi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.